Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita bertemu kembali di konten kandang domba Suung Tani ya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat, berkah umurnya, berkah rezekinya, amin. Begini pemirsa, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Asep Wardana yang ada di Karawang, salah seorang subscriber. Dia peternak domba, tapi dombanya katanya masih beternak belajar domba kacang ya, domba sayur, pada umumnya menyebutnya begitu. Ada juga yang menyebut domba priangan. Beliau salah seorang subscriber menanyakan, Kang, saya pingin beternak domba Garut tapi takut gagal. Kata orang harga jual di sini rendah, jadi disamakan dengan domba sayur begitu oleh tengkulak atau bandar. Ini jawabannya mudah-mudahan menjadi gambaran, khususnya bukan untuk Pak Asep saja ya, tapi untuk semuanya kita sebagai peternak pemula. Yang pertama, saya akan sampaikan tentang antara domba Garut dengan domba sayur itu sama, ujung-ujungnya adalah daging pemirsa. Produksi daging. Satu kali lagi, ingat, produksi daging. Hanya yang berbeda adalah pertumbuhannya, cara ngurusnya. Yang berbeda adalah hasilnya. Apakah ternak domba Garut menguntungkan? Sangat menguntungkan dibandingkan dengan domba sayur. Jangan takut karena isu di luaran harganya jatuh. Daerah kami jatuh Pak, sama dengan domba sayur. Itu mah kita yang bodoh Pak ya pemirsa. Jadi kita yang bodoh, kita yang tidak tahu, yang tidak melek informasi, tidak melek harga begitu. Saya mulai begini, antara domba Garut dengan domba sayur ngurusnya sama. Ini dari ngurus dulu segala balelol pemirsa. Kita dari ngurus dulu. Ngaritnya sama, rumputnya sama, capeknya sama, waktu dari mulai kawin melahirkan sama, waktu nyapih juga sama, pakan yang diberikan juga sama, tapi hasilnya berbeda. Berbedanya di mana? Berbedanya saya garis bawahi pemirsa, Pak Ade ya, garis bawahi berbedanya dalam percepatan pertumbuhan badan. Kenapa bisa begitu? Jawabannya begini. Karena domba sayur, misalkan domba kacang, itu dalam setahun, jantan saja dulu. Jantan itu dalam setahun mau bobotnya hidupnya 30 kg itu berat sekali. 35 kg itu sudah hebat dalam setahun. Nah, ngurusnya sama, capeknya sama, ngaritnya sama. Kedua, domba Garut dalam jangka setahun ada yang bobot minimal 40 kg, maksimal 1 kintal. Taruhlah kita rata-rata 50 kg. Nah, berarti ada selisih harga antara domba sayur yang dipelihara 1 tahun jantan dengan domba Garut, selisihnya hampir 20 kilo. Harganya sama, bandar sama, katanya susah jual. Itu mah membodohi kita sebagai peternak pemula pemirsa. Karena apa? Ujung-ujungnya kembali lagi ke laptop tadi, daging. Daging yang bobotnya 30 kg, kalau harga sekarang bandar beli bobot hidup 70.000, 7 kali tilu berapa? Kali 30 ya, berarti 2.100.000. Begitu harganya, harga jual 2.100.000, dipelihara 1 tahun itu domba sayur. Sekarang Pak Ade ya, domba Garut dalam 1 tahun jantan dipelihara minimal bisa 50 kg kali 70.000 bobot hidup, berarti harganya 3,5 juta. Nah, kita saja yang tidak mau belajar bagaimana kita mencermati hasil ternak kita bobotnya berapa, perkembangannya per bulan berapa, sampai per tahun itu bobot hidup ini berapa. Karena tengkulak atau bandar dia juga pingin hasil, dia jual lagi ke pasar, jual lagi ke konsumen. Rata-rata kalau bahkan ke pancuh di Rayagung Idul Adha itu kan pembelian 70, misalkan jual kan bisa 80, 90, 100. Dari besarnya saja, itu dari sisi hasil pertumbuhan. Kedua, betina juga sama. Betina itu harga bandar beli itu harga di 40.000 ya, bobot hidup 40.000. Kalau di dalam 1 tahun betina sayur hanya 20 kilo, berarti hanya 800.000.
Tapi kalau domba Garut ada yang sampai 40 kilo hidup, kali 4 sudah 1.600.000. Jadi hasilnya, kesimpulannya sangat berbeda. Itulah yang menjadikan saya dulu beternak domba sayur tahun 2000 sampai 2003, kemudian beralih ke domba Garut. Gitu. Jadi jangan katanya situasi pasar kita yang dibodohi. Di sini tidak populer dan lain, yang tidak melek. Pangsa pasar itu sangat terbuka bagi daging ya. Ujung-ujungnya daging dulu. Apalagi domba Garut ada nilai seni, ada nilai jual untuk akekah, sangat digemari untuk nilai jual harga kurban atau Idul Adha karena mempunyai tanduk yang gagah. Rasulullah SAW menyembelih domba kurbannya yang berwarna putih, gemuk dan bertanduk, itu jelas. Yang punya tanduk di mana? Di Garut, pemirsa. Begitu. Jadi kesimpulannya, jangan kumeok memeh dipacok, kalah sebelum bertanding, belum mencoba, belum apa-apa sudah takut gagal. Jadi jangan takut gagal, tapi harus optimis, karena pikiran-pikiran negatif yang kita hadirkan ketika hari ini itu akan kita temui pada hari-hari ke depan. Ketika kita takut gagal sekarang, nanti akan kita temui pada hari-hari ke depan kegagalan itu. Tapi kalau kita optimis, yakin, tawakal, ikhtiar, maksimal, maka keberhasilan itu akan menjemput kita di hari kemudian. Begitu pemirsa. Kalaupun kegagalan itu biasa, itu sudah terbiasa. Karena apa? Karena kita tidak akan mendapatkan ilmu kalau tidak ada kegagalan, ya. Jadi kita tidak akan mendapatkan pengalaman kalau tidak ada kegagalan. Justru dengan kegagalan kita harus bersyukur, dengan keberhasilan juga kita harus bersyukur. Gagal sabar, berhasil syukur. Ya, itulah jiwa seorang muslim, begitu. Jadi jangan takut gagal memulai beternak domba Garut, dan semuanya butuh proses, dan proses itu harus dijalani. Proses itu harus dinikmati biar tidak terasa ripuhnya, tidak terasa repotnya, harus dinikmati seninya. Kalaupun gagal itu adalah kebodohan kita. Kenapa? Karena orang lain banyak yang sukses. Yang beli dari saya, yang bakalan breeding, itu sudah beranak pinak, bahkan sudah 2 kali 3 kali menjual hasil dari hasil breedingnya. Begitu. Itu ya pemirsa. Mudah-mudahan menjadi gambaran motivasi kita ya bagi yang memulai beternak domba Garut. Kalau ada isu bahwa ini susah menjual dan sebagainya, ujung-ujungnya daging, dan daging itu sangat gampang dalam menjualnya ya. Semuanya selama manusia masih makan daging, pasti daging dibutuhkan. Kesimpulannya, hasilnya sangat berbeda antara domba sayur dengan domba Garut, Pak Asep ya. Seperti tadi yang saya uraikan, sehingga jangan ragu-ragu. Demikian, semoga bermanfaat, menjadi motivasi diri bagi kita semua para pemula. Salam ngarit, salam beternak, bangga jadi peternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.